Kalau sekiranya ada i'tikad baik, permohonan maaf atau dicabut yang namanya tuntutan dan pelaporannya, kita agak akan ada aksi seperti ini. Orang bersolat banyak juga iblis itu kira-kira itu. Negara diuntungkan katanya dengan adanya FPI, kan aneh. Lalu FPI dianggap menguntungkan negara, lah PWI malah dihina. Iki piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dan semoga Allah sembuhkan siapapun yang sakit di antara kita. Pemirsa, sedang viral dan lagi ramai sekarang ini ya, ormas FPI yang sedang menyegel sebuah toko lah ya ini ya. Mari kita lihat dulu videonya. Mari kita lihat dan bagaimana kronologinya. Beredar sebuah video di mana kelompok FPI kembali berulah dengan menyegel salah satu minimarket yang ada di Ciamis. Kami serahkan kepada pihak daripada guru-guru kita untuk silakan bernegosiasi dengan pihak-pihak Alfamart dan pengelola atas layaknya dan baiknya itu harus seperti apa. Allahu Akbar. Kalau harus disegel, kita segel di majelis sore hari ini. Allahumma sholli ala. Udah presentasi di sini aja. Wa asghil dari tuntutan MUI tadi, sebelum ada i'tikad baik dari pihak Alfamart, terutama pengelola ataupun karyawan, dan ada mediasi-mediasi lainnya termasuk mencabut daripada laporan kepada Polres Ciamis untuk guru-guru kita. Sebelum ada i'tikad baik, maka lebih layak dan lebih baik tutup Alfamart Raja Desa. Betul? Kita tunggu dulu aja. Siap sabar semuanya, sabar. Kita setuju ke anarkis, setuju? Siap aksi damai, siap? Siap tunjukkan akhlak yang baik, siap? Takbir! Tidak akan ada api, tidak akan ada asap kalau tidak ada apa. Bagi yang mungkin sebagian mempertanyakan kenapa sih sampai sebegitunya, tadi sudah dijelaskan. Kalau sekiranya ada i'tikad baik, permohonan maaf atau dicabut yang namanya tuntutan dan pelaporannya, kita agak akan ada aksi seperti ini. Betul? Dan juga tetap kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, jauhilah produk-produk Israel. Kita bentuk sebagai peduli kita terhadap saudara kita. Toko-toko yang lain juga. Ini masalahnya mungkin ada sebagian yang bertanya, mungkin di tempat yang lain juga masih banyak. Betul, di tempat yang lain juga masih banyak, tapi kita berupaya masih ada produk-produk yang mesti dipilih oleh kita, dan itu halal, dan itu tidak yang namanya mendukung Israel. Betul. Masalah Alfamart bukan sebatas untuk itu, tetapi tidak responnya, dan justru ada dolimnya, ada yang namanya fitnahnya terhadap guru kita. Tutup Alfamart.
Ganti yelnya, ganti segel, segel, segel. Takbir! Allahu Akbar! Di sisi lain Alfamart ditutup, kita senang juga, betul? Tetapi ada mirisnya, berarti belum ada itikat baik, betul? Masih melanjutkan pelaporan, betul? Tetapi harapan mudah-mudahan sebagaimana yang kita harapkan, islah, damai, tidak ada hal apapun. Guru kita sudah ada di sana, alhamdulillah. Ada acungan jempol, berarti ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tindak lanjutnya adalah sebuah kemaslahatan untuk semuanya, untuk warga masyarakat, untuk para kiai, untuk para santri dan seluruh para pedagang-pedagang semuanya. Dan tapi tetap kita menyuarakan, kita tetap harus jauhi produk yang anti Palestina atau afiliasi Israel. Betul? Siap semuanya, siap? Atau afiliasi Israel. Betul? Siap semuanya, siap? Ditutup Alfamart Raja Desa yang rapat dengan pasar. Alasannya tadi kronologis awal. Sangat miris dan sangat aneh ya saudaraku sekalian. Mereka bertakbir, bersolawat, namun perilakunya yang mereka sebut tidak anarkis. Lah ini apa tidak anarkis namanya? Menutup usaha orang lain, ya kan, yang jelas-jelas punya izin. Apakah mereka yang mengeluarkan izin untuk berjualan, untuk membuka toko, untuk berdagang di negeri ini? Apakah mereka, apakah FPI ini yang memberikan izin di negara ini sehingga seenaknya bisa menutup usaha orang lain, menutup toko orang lain? Kan bukan dia. Kenapa dia bisa menutup usaha orang lain? Nah ini jelas ya, merendahkan marwah agama Islam, citra Islam, dan juga merendahkan wibawa negara, wibawa agama, aparat penegak hukum di negeri ini. Dia menghinakan dengan seenaknya dan masih menyebut akhlak lagi yang seperti ini. Akhlak yang bagaimana yang seperti ini? Apakah ada ajaran akhlak yang seperti ini? Berbuat semena-mena untuk mengeluarkan izin, menutup izin, itu kan kewenangan pemerintah. Di sini ada pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan dan tidak mengeluarkan izin usaha untuk masyarakatnya. Hanya pemerintah. Lah ini FPI bisa seenaknya. Nah, benar sekali apa kata Kiai Said bahwa orang-orang berjubah itu, bersurban itu ada yang seperti iblis juga ternyata. Orang bersorban itu banyak juga iblis itu kira-kira itu. Perilaku yang seperti inilah yang perilaku yang memang pantas di era Pak Jokowi. Ormas FPI itu dibubarkan. Karena apa? Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu loh. Ini sudah tidak membuat lowongan pekerjaan, malah pemerintah sibuk-sibuknya memikirkan lowongan pekerjaan untuk masyarakatnya, lah dia malah menutup lowongan pekerjaan. Harusnya kalau ada masalah seperti ini, laporkan dong. Kalau memang si toko ini bermasalah, laporkan ke kepolisian. Kan gitu, dilaporkan ke kepolisian. Dan anehnya, ini karena seolah-olah ya, tadi ada omongan bahwa untuk mencabut laporan Alfamart atau apa itu, mungkin entah Alfamart melaporkan ya
si FPI ketika aksi balik bela Palestina mungkin mengambil barang di situ atau apa, kita nggak tahu ya. Nah, namun perilaku apapun itu alasannya, perilaku seperti ini sangat merendahkan negara ini. Pak Prabowo harus tahu ini ya. Yang anehnya hal seperti ini ya kan di FPI kita juga beredar melihat bahwa komentarnya Kiai Haji Miftahul Akhyar ini negara diuntungkan katanya dengan adanya FPI, kan aneh. Lalu FPI dianggap menguntungkan negara, lah PWI malah dihina. Iki piye? PWI malah dilarang untuk dianggap ormas yang menimbulkan permusuhan, kan aneh. Lewat surat edaran lagi. Padahal tidak terbukti PWI ini melakukan sikap-sikap anarkis seperti yang dilakukan FPI. Iya kan? Justru harusnya yang negara diuntungkan itu keberadaan PWI karena meluruskan sejarah. Ya kan, membebaskan masyarakat dari perbudakan, dari mengkultuskan seseorang. Ini PWI jelas. Yang harusnya diteliti lagi gitu loh. Surat-surat edarannya itu. Yang anehnya sekarang ini luar biasa aneh. Ini FPI masih berkeliaran ini. Ini masih ada lagi kan. FPI yang dulu dibubarkan sekarang dia masih eksis lagi. Mungkin membuat peraturan lagi agar legal di negara ini. Namun ya apa ya, peraturan ya ada peraturan. Tapi orangnya masih sama, perilakunya masih sama. Tidak ada yang berubah sama sekali. Ini harus Pak Prabowo harus tahu ini. Pak Presiden ini harus tahu hal semacam ini kan. Bagaimana menyikapinya hal semacam ini, ormas-ormas yang sebenarnya. Kalau setiap ormas di negara ini enggak 1, 2 atau 3 bisa ribuan loh Pak, adanya ormas di negara ini. Kalau semua ormas bertindak seenaknya seperti yang dilakukan FPI ini, apa enggak rusak negara? Apa enggak rusak negara dengan adanya orang ini? Lalu di mana keberadaan aparat penegak hukum di negeri ini? Posisinya seperti apa? Ini jelas menghinakan. Inilah saudaraku, teman-teman ya. Harus kita pahami FPI itu siapa, tokohnya siapa, dengkotnya siapa. Mari kita lihat gitu loh. Sadar wahai para pembela-pembela yang masih membela Ba'lawi sampai sekarang ini. Gitu. Anda sadar, lihatlah. Oknum masih dibilang oknum. Oh, sudah terlalu banyak. Mungkin ya oke yang alim diam melihat yang seperti ini gitu loh. Dia mereka seolah-olah ya mengizinkan, dia seolah matanya nggak tahu lagi, udah menutup mata dari hal-hal yang semacam ini gitu. Ini merusak kerukunan, merusak persaudaraan. Ya, masalah boikot coba yang ngomong boikot itu di rumahnya ada nggak produk Israel? Pakai nggak dia? Coba lihat. Ini orang-orang yang kalau memang itu seharusnya kebijakan boikot, kalau negara yang membuat ya udah kita jalankan. Kita memang setuju mendukung Palestina, ya kan? Kita tidak setuju apa yang dilakukan Israel, tapi apakah seperti ini caranya? Negara punya kebijaksanaan, negara punya cara tersendiri gitu loh. Tidak seenaknya orang-orang yang ngawur seperti itu. Kalau memang FPI mau membela Palestina secara langsung, tidak sabar menunggu mengikuti cara negara, ya pergi sana ke Palestina, bawa pedangmu sana perang, ya kan, melawan Israel. Kalau memang Anda benar-benar mencintai Palestina dengan seperti ini Anda bukan mendukung Palestina, Anda malah merusak ya, usaha upaya-upaya yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi di negara-negara ya kan, yang berusaha sekuat tenaga untuk ini, tapi tidak ngawur seperti ini gitu loh. Ini jelas tidak nyaman masyarakat, walaupun beredar juga bahwa si manajer pihak Alfamart atau apa itu minta maaf dan lain sebagainya. Ya karena orang segitu banyaknya, ya kan mending kita ya ngalah seperti itu. Coba kalau ngotot itu, orang segitu banyaknya dia takut lah usahanya nanti kalau dibakar atau apa, orang-orang banyak seperti masa segitu banyaknya. Nah,
Ini warga masyarakat yang diajak seperti itu, yo kok masih mau gitu loh. Otaknya itu piye loh, waras orang. Iya kan? Bagaimana kronologinya? Mari kita simak selanjutnya videonya dan Anda akan paham bagaimana kronologinya. Ya itu ya teman-teman, pasti kalian juga yang lihatnya dongkol ya, miris dengan umat Islam seperti itu, dan masyarakat kemudian diprovokasi teman-teman untuk ikut serta ya dalam melakukan tindakan anarkis. Bingung nih sama pemerintah, mereka kok masih bisa berkeliaran bebas itu ya, padahal kan udah dilarang ya. Dia bukan aparat keamanan, bukan siapa-siapa, kok bisa gitu menyegel usaha orang gitu. Apalagi kita lihat di situ juga yang kerja kan masyarakat Indonesia juga, bukan siapa-siapa, saudara-saudara kita. Ya Allah, jadi kronologinya gini teman-teman. Nih saya dapatin di kolom komentar postingan tersebut ya kemarin. Salah satu kiai dan MUI Kecamatan Raja Desa dilaporkan ke Polres Ciamis oleh oknum Alfamart pas aksi bela Palestina di tanggal 20 Mei. Oke. Nah kemudian ditanya nih, ada nanya, kalau emang nggak melakukan atau ngambil barang kenapa harus takut sampai bawa rombongan demo, sampai pesannya mengintimidasi pihak Alfamart. Iya katanya mah pihak Alfanya nggak ada itikat baik buat minta maaf, mungkin terpaksa minta ditutup. Ya kalau emang ngerasa nggak salah kenapa harus takut dilaporkan? Nah ada lagi yang balas, lalu nyimak nggak, itu demo kan mengintimidasi pihak Alfa supaya mencabut laporan ke Polres Ciamis. Artinya ada ketakutan sampai sebegitunya. Kan Alfamart ada CCTV, ngapain takut? Kalau emang ngambil berarti yang salah oknum rombongan demo aksi itu. Mereka di Alfamart nggak mungkin melaporkan kalau nggak ada bukti. Ya iya, buat apaan? Iseng-iseng apa namanya, ngelaporin orang ya kan. Kenapa harus Alfanya teh? Harusnya si oknumnya yang dikasih paham. Iya, masuk akal, harusnya orang yang melaporkan ya kan, jangan Alfamartnya. Mohon teh lurus janten karunya ke karyawan pamik itu mah. Iya teh bener, kesian kan ke karyawan yang lain yang kerja kalau kayak gitu mah gitu. Kalau memang nggak ngambil dilaporin, harusnya lapor balik. Ini mah malah bawa rombongan, berarti beneran ngambil, tanda tanya. Nah itu kronologinya teman-teman ya. Jadi ada seorang kiai yang kemudian dilaporkan karena menurut yang melaporkan itu mengambil barang. Nah, akhirnya kelompok FPI ini nggak terima, minta pihak pelapor itu untuk mencabut laporan tersebut. Nah karena memang masih proses pelaporan, akhirnya dianggap nggak punya etikat untuk mencabut laporan, akhirnya demo. Ini kan siasat-siasat yang memang sudah sangat dihafal oleh orang Indonesia saat ini ya, dimana dengan jargon mereka itu kriminalisasi ulama. Jadi ulama itu ya, ulama bagi mereka itu nggak boleh teman-teman kesandung kasus, nggak boleh salah walaupun terbukti salah. Ini kan terjadi ketika Rizik Syihab, begitu ada kasus chat itu kan, apa dibilang kriminalisasi ulama, padahal ulama yang kriminal. Ibu bukan berarti membela bukan nggak membela kiai, ustadz atau ulama, enggak. Kita hidup di negara hukum gitu loh. Jadi nggak ada kemudian yang eksklusif. Yang salah ya salah, yang benar ya benar, kan seperti itu. Nah ini mereka enggak. Dan cara begini ya, demo ya, bahkan dulu mau persekusi, adalah cara mereka agar kemudian masyarakat itu nggak ada yang berani mengkritikan begitu, memberikan shock terapi dengan cara seperti ini. Dan itu terbukti teman-teman bertahun-tahun. Maka alhamdulillah pas begitu polemik nasab ini nggak terlalu kan begitu.
Jadi bagi mereka itu, kalau misalnya benar ada misalnya dikenal dengan tokoh agama melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, maka bagi mereka itu nggak boleh diproses, nggak boleh dipenjarakan, karena itu namanya kriminalisasi ulama. Padahal logikanya kebalik, itu adalah ulama yang kriminal, makanya ditangkap. Lawang negara kita kan negara hukum, kan seperti itu. Dan ini pola-pola seperti ini mereka terapkan, cara mengintimidasinya dengan demo, ya kan, provokasi umat Islam yang lain, masyarakat yang lain untuk ikut serta, sehingga nggak sedikit juga orang yang bungkam terima saja. Padahal ya teman-teman, waktu bulan puasa kemarin gue share itu di daerah Bogor, ketika Habib ngadain acara, ya kan, malam nuzulul Quran itu, tempatnya nggak muat, numpang sholat di Alfamart loh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudaraku sekalian, ya memang benar sekali, ya kan. Selama ini memang kalau dari ulama mereka, kami sebut sekali lagi ulama mereka, yang mereka anggap ulama, ya, yang dia ulamakan, yang mereka ulamakan dari golongan mereka, kalau terjerat kasus pasti menyebutnya memang kriminalisasi ulama. Padahal mereka benar sekali apa kata beliau tadi, ya kan, ulama yang kriminal itu ulama mereka yang selama ini terjerat kasus. Itu memang karena terjerat kasus, ya harus diselesaikan dengan cara hukum gitu. Ya menyegel toko ini kan bisa, harusnya ada delik ya tuh, menghambat usaha orang lain ini. Coba kalau dilaporkan nanti pasti nyebutnya kriminalisasi ulama lagi, padahal berusaha menegakkan hukum yang sebenar-benarnya gitu. Memang kita harapkan sekali ya pemerintahan Pak Prabowo ini, Presiden Prabowo ini bisa lebih tegas dari Pak Jokowi ya. Bisa lebih tegas dari Pak Jokowi. Harusnya, karena beliau dari militer ya. Pak Jokowi saja yang disebut orang yang pelongo-pelongo, tapi ternyata memang dedikasinya jelas. Ya karya-karyanya, tinggalan-tinggalan beliau ketika menjabat jelas. Ya kan, FPI yang sebelum Pak Prabowo seenaknya, sebelum Pak Jokowi, mereka setiap sweeping sana sini seenaknya, tapi ketika di era Pak Jokowi, tegas Pak Jokowi bisa membubarkan ormas seperti FPI, ya, karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan. Ini harusnya yang kita tunggu Pak Prabowo, bagaimana dengan ormas-ormas yang seperti ini, itu yang meresahkan masyarakat. Apa ketika mensweeping, mensegel toko itu mereka sadar gak? Dari karyawannya yang bekerja di situ, dia tahu gak kalau ternyata ada dari saud keluarga dari karyawan itu tidak makan, ya kan, karena bergantung dari gaji bekerja di toko itu. Tapi karena ditutup tokonya terus tidak punya pekerjaan, bagaimana sikapnya? Apakah dari FPI, dari yang ormas yang mensegel ini akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dari karyawan-karyawannya? Saya yakin tidak. Mungkin juga benar Pak Deddy ya, Prabowo, kita harapkan untuk ormas-ormas yang seperti ini harus diluruskan, dirapikan. Oke, sahabat, saudaraku sekalian, kita harus paham ya, harus paham ini orang-orang siapa dari sini. Oleh karenanya, makanya kita harus dukung terus PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Ini tidak hanya sekedar perjuangan Wali Songo saja, karena untuk demi kebangsaan, demi bangsa, demi anak cucu kita gitu. Kalau disebut jangan membahas nasab, tapi membahas nasib saja kita yang tidak jelas. Justru dengan membahas nasab, kita ini sedang membahas nasib. Nasib anak-anak kita, nasib bangsa ini, nasib negara ini. Karena dengan adanya nasab ini, banyak
orang-orang yang karena nasab akhirnya tidak berani berkutik karena adanya nasab. Inilah makanya kita bahas. Sudah banyak sekali hal-hal ini tidak sekedar nasab saja ya kan, dari kuburan-kuburan palsu, dan ternyata akhirnya setelah muncul kajian nasab terbongkar juga judgement yang balelo kepada NU. Iya kan? Coba kalau belum ada ini rame tentang kajian nasab, apakah dari sikap yang dilakukan oleh judgement ini akan terbongkar? Belum tentu. Mungkin masih takut dan tidak berani karena melawan cucu Rasulullah gitu kan. Tapi ternyata yang selama ini dianggap cucu Rasulullah akhirnya sampai sekarang tidak ada bukti bahwa mereka ini cucu Rasulullah. Buktinya apa bahwa mereka cucu Rasulullah? Ilmu dari ulama-ulama di Indonesia ini mayoritas bukan dari Pahlawi, yang mendidik masyarakat, yang mencerdaskan masyarakat di kampung-kampung ini rata-rata ya orang-orang biasa yang setiap harinya berbaur dengan masyarakat biasa, makan, minum biasa, bekerja, bahkan ngarit, malamnya ngajar anak-anak di negara ini, mencerdaskan masyarakatnya. Dari mereka nggak ada kalau dibilang ilmu, ya kan? Yang ada kalau Anda paham dari mereka ini, kalau Anda paham, yang jelas perilakunya adalah membuat khol-khol, membesarkan leluhurnya, tok, ya kan? Yang paling nampak lagi ya ormas yang orang-orang yang selalu melakukan demo gitu. Jika ada kebijakan yang tidak mereka cocok, demo ya, mengganggu kemacetan, lalu lintas dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami ya, saudaraku, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.